Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten second liner yang terpantau masih terus diakumulasi BlackRock dan Vanguard dari awal tahun ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Arto yang terpantau hari Jumat kemarin berhasil bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Jadi Arto hari Jumat masih naik 3% lebih ke 2150. Jadi bisa kita lihat garis EMA 150 di harga 2040 dan garis EMA 50 di harga 2070 masih berupa support kuat. Dan di bawahnya juga sebenarnya masih ada support psikologis di harga 2000. Selama Arto tidak turun bawah 2000, cara pergerakan ini masih sideways. Jadi sebelumnya secara teknikal mulai membaik, sudah mulai uptrend. Tapi mencoba untuk naik dari 2400 beberapa kali bisa kita lihat mendekati 2400 atau gagal break. Sempat melemah ke garis EMA 150 dan 2000 bisa kita lihat atau masih bisa bertahan dari rebound. Setelah berhasil rebound mencoba naik dari 2300 ini masih gagal, kembali melemah ke garis EMA 50 dan saat ini mencoba untuk bertahan dari rebound. Jadi menarik apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar garis EMA 150 dan garis EMA 50 ini. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk Arto, asing hari Jumat kemarin malah melakukan sedikit distribusi, tapi satu minggu terakhir asing masih masuk, dan di broker summary terpantau kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan kalau pemberitaan dengan judul mengintip aksi Vanguard dan BlackRock CX di Bank Jago atau Arto. Jadi ternyata BlackRock dan Vanguard masih terus melakukan akumulasi dari awal tahun ini. Dan dari terminal Bloomberg hari Jumat mayoritas atau 18 analis dari 21 analis mengulas saham Arto memberikan rekomendasi untuk beli. Sisanya 3 analis menyarankan untuk hold saham Arto. Jadi untuk target harga para analis itu di sekitar 2.563 per lembar saham untuk 12 bulan ke depan. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Dari awal tahun Vanguard telah menambah sebanyak 3 juta lebih saham Arto. Jadi saat ini Vanguard mempunyai sebanyak 200 juta lembar lebih saham Arto dan mantap pada peringkat kelima kolektor terbanyak saham Bank Jago ini. Sedangkan untuk BlackRock masih juga dilakukan akumulasi pada kuartal 3 tahun 2005 dengan menambah sekitar 5,17 juta lembar saham Arto. Jadi BlackRock telah menyorok sebanyak 6 juta lebih saham Arto jika dari awal tahun. Jadi untuk Arto secara teknikal karena saat ini masih belum ada akumulasi, saya lihat masih ada potensi untuk sideways minggu depan. Jadi memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2200 sampai sekitar 2300. Tapi jika teman-teman belum ada akumulasi, bisa saja hanya technical rebound sementara atau kembali melemah pada saat mengetes resisten sekitar 2200 nih. Jadi untuk teman-teman sudah punya di sekitar garis EMA 50 150 bisa pertimbangkan jadikan 2200 untuk target swing. Dan take profit apabila Arto ternyata masih kesulitan untuk break 2200 minggu depan. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 atau 2000 tidak tembus dengan target berjauh di sekitar 2300 sampai 2400. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari Senin baru mau coba pantau dan entry, menurut saya harus wait and see dulu, lihat apakah berhasil break 2200. Apabila gagal break lebih oke, menurut saya coba tunggu di harga bawah untuk re-entry-nya. Atau apabila terkonfirmasi break dan ada akumulasi masih bisa bound breakout. Tapi wait and see dulu karena saat ini dekat dengan resisten 2200. Sekarang kita lihat saham second liner lainnya di sektor perbankan. Agro bisa kita lihat ini juga sama. Beberapa kali sebelumnya juga mengetes garis EMA 50 150, Agro bisa bertahan dari rebound, tapi setiap kali rebound masih tertahan di sekitar harga 256 sampai 250. Jadi ini masih zona resisten lumayan kuat untuk saham Agro. Beberapa kali mencoba untuk break selalu gagal, tapi setiap kali mengetes garis EMA 50 150 masih bisa bertahan dari rebound. Dan bisa kita lihat hari Jumat juga Agro bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50 di harga 232. Dan saat ini mencoba untuk naik di atas 240. Jadi secara teknikal ini juga hampir mirip dengan Arto, cara trend sebenarnya masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Agro, asing terpantau satu minggu terakhir masih keluar. Dan di broker summary terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk saham ini karena juga tidak ada akumulasi, saya lihat harusnya masih sulit untuk menembus zona sekitar 250 sampai 260 minggu depan. Jadi potensi untuk naik juga ada. Tapi jika teman-teman mencoba break masih gagal dan tidak ada akumulasi, maka cara pergerakan juga masih akan sideways. Ini masih ada potensi untuk kembali melemah menuju garis EMA 50 sampai 230. Jadi untuk teman-teman sudah punya garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk swing
Take profit apabila ternyata minggu depan agro mencoba break zona ini masih gagal dan melemah. Jadi take profit dulu. Satu beruntung kembali di support MA50 untuk re-entry kembali. Karena sebelumnya juga sudah beberapa kali pola seperti ini. Mencoba break gagal ke garis MA50 bersih rebound, gagal lagi kembali ke sini. Jadi apabila minggu depan mencoba break tetap masih gagal, maka potensi ke garis MA50 lumayan besar. Dan jika terpantau berhasil break, ini akan menarik acara teknikal agro akan laju uptrend. Dan kedepannya garis support ini atau zona supportnya akan berubah jadi support, zona resistnya akan berubah jadi support kuat. Dan target berikutnya di sekitar 270 sampai 280 apabila berhasil break. Jadi saat ini tetap kita harus pantau apakah berhasil break. Apabila masih gagal break, maka cara pergerakan masih akan sideways. Sekarang kita lihat NSP. NSP bisa kita perhatikan saat ini garis MA50 sudah berubah menjadi resisten di sekitar harga 1365. Sedangkan untuk garis MA150 di harga 1345 ini masih berupa support. Bisa kita perhatikan secara teknikal sebelumnya juga NSP selalu kuat di atas garis MA50 150, berhasil naik tapi mencoba break 1400 gagal. Turun kembali ke garis MA50 150 bisa kita juga bisa bertahan dari rebound, tapi tetap terani 1400 yang kembali melemah. Bedanya pada saat itu garis MA50 masih belum terkonfirmasi break. Tapi satu minggu ini sudah terkonfirmasi garis MA50 sudah berubah jadi resisten. Dan setelah berhasil rebound, tertahan di garis MA50 kembali melemah. Jadi untuk NSP memang harus hati-hati apabila minggu depan jebol garis MA150, maka cara teknikal ini akan mulai downtrend. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk NSP, bisa kita lihat di sini menarik. Beberapa hari terakhir ini atau satu minggu terakhir ini asing mulai masuk. Dan di broker summary juga terpantau walaupun turun ini ada akumulasi. Jadi beda dengan Arto dan Agro yang naik tapi tidak ada akumulasi. NSP walaupun turun ini ada akumulasi. Jadi menarik untuk teman-teman yang ingin coba entry di support, masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 150. Jika teman-teman kembali mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan, bisa coba entry. Tapi ingat, karena saat ini jarak dengan garis EMA 50 lumayan dekat, pertimbangkan untuk swing di sekitar garis EMA 50 sampai sekitar 1380 apabila setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk naik di atas target harga ini. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target lebih jauh di 1400. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata hari Senin masih lanjut turun bawah garis EMA 150. Oke, sekarang kita lihat saham BRIS. Saham BRIS jika kita perhatikan saat ini juga mulai membaik, tapi masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi bisa kita perhatikan sebelumnya BRIS oke, setelah bersih break garis EMA 50 150 mulai uptrend, tapi mencoba break 2900 gagal break. Sempat bertahan di garis EMA 50 150 tapi mencoba naik di atas 2800 gagal. Satu mulai turun di bawah garis EMA 50 150. Sehingga dia sudah mulai membentuk low. Satu berhasil rebound, mencoba naik gagal. Tapi saat ini mencoba untuk bertahan di 2600. Jadi saat ini masih membentuk high low. Dan jika kita perhatikan beberapa hari terakhir ini atau satu minggu ini, BRIS masih kesulitan untuk break garis EMA 150 di 2700. Dan hari Jumat kemarin malah sempat mendekati 2600. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BRIS, bisa kita lihat ini asing masih terus masuk. Dan 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk, walaupun secara teknikal saat ini belum berhasil break garis EMA 50 150. Satu minggu terakhir asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Tapi di broker summary terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk BRIS, apabila teman-teman mau entry, untuk lebih oke-nya adalah tunggu BRIS berhasil break garis EMA 150 baru ikut entry. Jadi sama seperti di sini, setelah berhasil break baru ikut entry, kan secara teknikal baru akan lebih oke karena akan mulai uptrend. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 2600 sampai sekitar 2580 untuk target entry di support. Tapi ini hanya spekulatif buy. Apabila dapat di sekitar daerah support ini pada saat BRIS mengetes, pertimbangkan jadikan 2700 sampai 2750 untuk target swing. Karena apabila berhasil rebound tetap kesulitan break garis EMA 50 150, maka cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Tapi lebih oke cara teknikal adalah kita buy on breakout. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.